Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Sebelumnya, untuk anak-anak yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu di grup WhatsApp dan silakan kalian menyiapkan alat tulis dan buku untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap? Mari kita belajar. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar subtema 3 pembelajaran yang kedua. Dengan tujuan supaya kalian mengetahui macam-macam kelainan organ gerak pasif atau tulang. Dan kalian juga dapat mengetahui ide pokok suatu paragraf pada cerita yang dilampirkan atau disediakan. Nah, di sini ada gambar. Mari kita mengamati bersama-sama. Apa sih yang ada pada gambar tersebut? Apa yang kalian pikirkan? Pertama kali, ada seorang ibu yang membuat gerabah di depan rumah dengan posisi duduk yang membungkuk. Posisi duduk yang membungkuk ini itu dapat mengakibatkan suatu kelainan pada tulang karena tulang belakang ini membungkuk. Yang seharusnya itu seperti ini, jadi membungkuk. Ini akan terbawa sampai hari-hari selanjutnya. Yang pertama itu dia tegap seperti ini, jadi membungkuk. Ini namanya kelainan tulang apa? Nah, kita bisa lihat di sini ada berbagai macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Salah satunya yang tadi itu namanya kifosis. Itu merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ini kalau kalian membaca diusahakan untuk duduk yang tegap. Jangan membungkuk karena ini juga dapat mengakibatkan kelainan pada tulang kifosis ya. Dan ada juga lordosis. Lordosis ini merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, di sini kalian bisa melihat kepalanya tertarik ke belakang ya. Ini juga sama, tertarik ke belakang. Dan yang ketiga itu ada skoliosis. Ini membentuk huruf S. Ibu ganti pena dulu. Ini juga sama, membentuk huruf S. Skoliosis ini diakibatkan karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan membengkok membentuk huruf S. Nah, ada lagi selain lordosis, skoliosis, dan kifosis itu ada fraktura atau patah tulang. Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang kecelakaan. Di sini ada dua ya, fraktura itu ada dua. Yang pertama itu fraktura atau patah tulang tertutup, seperti ini, patah tulang tertutup. Dan yang kedua itu ada patah tulang yang terbuka atau fraktura terbuka, itu menembus kulit atau otot. Biasanya itu lukanya menonjol di sini, menonjol jadi kebuka. Dan selanjutnya itu ada kelainan osteoporosis. Ini tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Dan yang terakhir itu ada fisura atau retak tulang. Kalau fraktura itu patah tulang, kalau fisura itu retak. Nah, seperti ini. Ini menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Ini juga sama akibat kecelakaan. Nah, tadi ada 6 kelainan pada organ gerak pasif. Ada lordosis, skoliosis, kifosis, fraktura, osteoporosis, dan
visura. Nah, selanjutnya kalian bisa membaca pada buku tema 1 subtema 3 pembelajaran kedua pada halaman 137. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kalian bisa men-skip dulu video ini dan membaca terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu ada teks cerita yang telah kalian baca tadi, cuma ada beberapa paragraf. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Paragraf pertama itu, kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Nah, pada paragraf pertama ini, apakah kalian tahu ide pokok di paragraf pertama ini? Nah, kita bisa lihat di awal kalimat. Di sini ada, kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Nah, ini merupakan ide pokok paragraf pertama. Nah, kita lihat di paragraf selanjutnya. Paragraf 2. Di paragraf 2 itu berbunyi, pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Cadri, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John, keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksklusif dan pekerja kantoran. Nah, dari paragraf kedua ini, kalian bisa melihat mana sih ide pokok paragraf kedua tersebut. Nah, di sini ide pokok paragraf kedua itu, pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Ini ide pokok paragraf kedua. Nah, selanjutnya di sini ada paragraf ketiga dan 4. Ketiga, berbunyi, berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya, saat duduk menulis, bekerja di depan komputer, dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu, hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Jadi, ide pokok paragraf ketiga ini yaitu berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Nah, ini merupakan ide pokok paragraf ketiga. Dan yang terakhir, itu ide pokok paragraf keempat. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan dasar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Nah, dari paragraf keempat ini, ide pokok paragraf keempat yang mana? Yang tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Nah, kalian sudah paham kan? Ide pokok paragraf itu yang bagaimana cara menemukannya juga sudah tahu. Nah, selanjutnya kalian bisa beralih menggunakan WhatsApp group untuk berdiskusi mengenai materi-materi yang tidak kalian pahami. Dan Ibu akan menjelaskan melalui grup WhatsApp ya. Terima kasih, tetap semangat belajar hari ini ya.